Kalian pasti pernah bermimpi untuk menjadi pembalap MotoGP. Entah kalian baru akan memulai proses mengejar mimpi tersebut, entah kalian sedang mengejarnya, atau tinggal angan-angan belaka. Tentunya dibutuhkan proses yang panjang dan dedikasi yang luar biasa tinggi, disertai dukungan dari orang-orang sekitarnya. Tak jarang, keluarga pembalap mengorbankan hartanya demi membantu anaknya meraih mimpi menjadi pembalap. Kali ini, kita akan menjelaskan bagaimana sih proses untuk menjadi pembalap MotoGP, terutama untuk para pembalap dari Indonesia. Perlu dicatat, proses menjadi pembalap MotoGP ini berbeda-beda, namun kami jelaskan langkah-langkah pada umumnya. Jika ingin menjadi pembalap MotoGP, tentunya Anda harus suka dulu dong dengan balap motor. Nah, langkah pertama yang bisa kalian lakukan sebagai calon pembalap atau orang tua yang menginginkan anaknya jadi pembalap adalah dengan membeli pocket bike. Motor kecil ini menjadi motor pertama, bahkan untuk sekelas Valentino Rossi pun memulai balapan dengan motor ini. Motor yang umumnya bermesin 50cc 2 tak ini sangat cocok digunakan mulai dari usia 3 tahun. Tentunya kalau kalian punya motor ini, kalian harus banyak berlatih, entah berlatih dengan sekolah balap atau berlatih secara pribadi, dan juga mengikuti kompetisi lokal supaya kalian terus termotivasi dan bakat kalian semakin terlihat. Dengan postur badan yang kian membesar, tentunya pocket bike tidak akan cocok untuk terus dipakai. Maka, kisaran usia 9 tahun adalah waktu yang tepat untuk berganti motor menjadi mini bike. Mini bike ini biasanya memiliki kubikasi mesin 100cc. Ada berbagai motor mini bike di pasaran yang bisa kalian pilih untuk menjadi motor andalan kalian. Dari yang termurah, ada motor Lenka GP12 yang dijual dengan harga 25 juta. Untuk yang lebih serius, kalian bisa menggunakan motor Honda NSF 100 yang dibanderol dengan harga kisaran 80 juta rupiah. Dan yang paling mahal, ada dari merek Ovale dengan tipe GP2-nya yang dijual dengan harga kisaran 100 jutaan rupiah. Kalian juga bisa menggunakan motor road race atau motor sport yang dijual pasaran di Indonesia. Tentunya pilihan ini bergantung pada budget masing-masing. Namun, yang terpenting adalah kalian harus giat berlatih demi cita-cita kalian. Untuk memudahkan langkah kalian menuju MotoGP, FIM sebagai induk balap motor dunia akan mengadakan kompetisi baru bernama FIM Mini GP menggunakan motor tunggal Ovale GP0 160. Kompetisi tersebut masuk ke dalam kategori Road to MotoGP di bawah Asia Talent Cup, Northern Talent Cup, dan European Talent Cup. Kompetisi ini akan diadakan di Indonesia dan akan diikuti oleh anak-anak berusia 10-14 tahun. Jika kalian sudah merasa punya kemampuan yang sangat baik di mini bike, kalian bisa mendaftar kompetisi Asia Talent Cup. Kompetisi ini menjadi langkah yang lebih dekat lagi menuju kompetisi Moto3 dunia. Syaratnya adalah kalian memiliki umur 12 tahun di 2022 dan lolos audisi. Jika kalian lolos, maka kalian berhak berkompetisi melawan pembalap muda terbaik lainnya dari regional Asia. Di kompetisi ini, kalian akan diberikan motor NSF 250R dari Honda, dengan spesifikasi motor di bawah motor Moto3, namun memiliki cc yang sama, yakni 250cc. Jika mampu bersinar di panggung kompetisi tersebut, para pencari bakat dari berbagai kompetisi pasti melirik kalian untuk dibawa ke kompetisi yang lebih tinggi lagi, seperti Red Bull Rookies Cup dan FIM CEV Moto3. Kalian bisa mengikuti kedua-duanya dalam semusim, namun tergantung juga dari kondisi finansial kalian. Jika kalian memiliki akses dari akademi balap ataupun memiliki sponsor, tentunya mengikuti kedua kompetisi tersebut dalam semusim sekaligus akan menambah jam terbang kalian dengan lebih cepat. Apabila penampilan kalian sangat baik di dua kompetisi tersebut, tentunya para tim dari Moto3 dunia sudah mengambil ancang-ancang untuk merekrut kalian. Tentunya tidak semua tim bisa kalian masuki secara gratis. Ada beberapa tim yang mengharuskan kalian untuk membayar satu kursi agar bisa balapan. Entah dengan membawa sponsor, atau kalian merogoh kocek sendiri agar bisa balapan. Contohnya seperti Thomas Luthi yang membawa sponsor Interwetten kemanapun ia berlabuh. Kemudian, ada juga seperti Karel Abraham yang membayar kursi, bahkan sempat membuat tim sendiri di MotoGP, dan masih banyak contoh lainnya. Namun, jika kalian adalah seorang juara kompetisi,
misal Asia Talent Cup atau Red Bull Rookies Cup, atau keduanya, mungkin kalian tidak perlu membayar demi berkompetisi di Moto3. Selanjutnya bergantung kepada kekompetitifan kalian di Moto3 dan juga keberuntungan kalian. Tentunya, semakin kalian kompetitif dengan sering pole position, menang atau bahkan juara dunia, peluang kalian untuk naik ke Moto2 tentu semakin tinggi. Begitu pula dari kelas Moto2 jika ingin naik ke kelas MotoGP. Namun sekali lagi, keberuntungan diperlukan. Jika kalian punya skill hebat tapi tidak bisa ditunjukkan karena motor yang kurang baik atau motornya sudah baik, tapi ada tim atau kru tidak sejalan dengan kalian, atau mengalami masalah finansial dan lain sebagainya, tentunya itu akan menghambat. Ya, jadi komposisi terbaik untuk jadi pembalap di MotoGP, di awal kalian punya kekuatan finansial, baik dari kantong sendiri maupun sponsor. Uang saja tidak cukup, kalian harus bisa menunjukkan talenta dan kemampuan kalian. Sisanya bergantung kepada keberuntungan. Sebagai contoh, Fabio Quartararo. Dia datang dari CEV Moto3 2014 dengan memenangkan 9 dari 11 balapan. Bahkan, keikutsertaannya di Moto3 2015 adalah berkat mengubah peraturan tentang umur minimal mengikuti ajang Grand Prix yakni 16 tahun. Quartararo yang kala itu masih berumur 15 tahun diperbolehkan naik setelah revisi peraturan yang menyebut juara dari kompetisi CEV boleh naik kelas meski belum berumur 16 tahun. Digadang-gadang menjadi penerus Marc Marquez, justru skill Quartararo terpendam di Moto3. Padahal ia dapat motor dan tim terbaik kala itu. Musim 2015-2016, ia hanya berhasil meraih posisi akhir ke-10 dan 13. Kemudian ia naik kelas ke Moto2 bersama tim Pons. Berakhir di posisi 13 dan musim 2018, barulah ia mulai kembali naik dengan berada di posisi ke-10 dengan 1 kemenangan. Dan saat naik ke MotoGP di 2019 bersama Petronas Yamaha SRT, siapa yang menyangka ia bisa meraih 7 podium dengan motor spek satelit. Kelanjutannya kalian tahu sendiri. Untuk biaya sendiri, kita tidak bisa merincikan secara detail dengan angka yang pasti. Yang pasti, ketika memulai kecintaan kalian dengan dunia balap, tentunya kalian perlu motor dan perlengkapan balap, biaya untuk sekolah balap, kemudian harus membayar biaya perjalanan dan keikutsertaan di kompetisi. Hal itu sepertinya akan terus dilakukan sampai kalian mencapai level Asia Talent Cup, di mana biaya perjalanan dan penginapan mulai ditanggung oleh panitia. Dan jika kalian sudah bergabung dengan tim, tentunya biaya ditanggung mereka, dan bahkan kalian menerima gaji kalian sebagai pembalap jika status kalian bukan pay rider. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe. Salam respect all riders!